yang berhak menentukan mahar sekian-sekian itu istri, bukan walinya. Nah, poin yang kedua, mahar itu harus dengan sesuatu yang bernilai. Di antara yang masuk sesuatu yang bernilai itu adalah manfaah maklumah. Itu manfaat yang memang secara syariat diketahui itu memang punya nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman dimanapun kalian berada, alhamdulillah bahagia sekali kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan narasumber spesial. Masya Allah, beliau Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Anis Al-Habsyi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat gak? Alhamdulillah Habib. Antum sehat ya? Sehat walafiat, alhamdulillah. Ini Habib, ada banyak pertanyaan yang hampir serupa. Soal ini ada dari Octavia _2002 mengenai hukum mahar nikah menggunakan bacaan Al-Quran. Jadi sekarang lagi trending, lagi jadi tren gitu. Laki-laki perempuan ketika akad nikah itu maharnya si laki-laki biasanya membacakan surat tertentu, Ar-Rahman atau Al-Muluk dan sebagainya. Itu dalam pandangan Islam bagaimana? Apakah itu masuk kategori boleh atau bahkan sunnah atau sampai ke level apa Habib? Jadi begini. Kita runtut dari awal dulu ya. Jadi setiap pernikahan itu harus ada maharnya. Mahar itu bisa berupa apa? Mahar itu bisa berupa semua benda yang punya nilai, punya nilai untuk dijual dan sebagainya ya. Ada harganya gitu ya. Ada harganya begitu. Memang mahar itu kan haknya istri. Jadi mungkin ada satu keadaan istri tiba-tiba membebaskan suami nggak usah bayar mahar, bisa aja begitu. Saking cintanya. Tapi begitu nanti terjadi hubungan, tetap wajib bayar mahar mithil. Jadi mahar kakaknya dia yang perempuan atau adiknya dia berapa begitu. Mahar yang layak. Mahar yang layak begitulah untuk dia. Jadi poinnya mahar itu mau tidak mau suami pada akhirnya wajib membayarkan. Wajib bayar. Dan itu haknya istri ya. Jadi itu haknya istri. Jadi yang berhak menentukan mahar sekian-sekian itu istri, bukan walinya. Nah, poin yang kedua, mahar itu harus dengan sesuatu yang bernilai. Di antara yang masuk sesuatu yang bernilai itu adalah manfaah maklumah. Itu manfaat yang memang secara syariat diketahui itu memang punya nilai. Contoh, keahlian menjahit. Atau misalkan keahlian menulis. Termasuk juga ada keahlian untuk membaca ayat suci Al-Quran. Jadi kalau yang dijadikan mahar itu adalah yaitu bacaan surat Al-Quran untuk si laki-laki ini niat mengajari istrinya atau niat untuk memberikan satu pengertian, satu faedah di dalam ayat tersebut, maka kan seperti taklim itu, tidak ada masalah. Jadi membacanya itu dalam konteks suami memberikan ngajari, gitu ya? Memberikan satu tambahan ilmu kepada istrinya, boleh. Tapi kalau sekedar baca aja biasa, maka itu nggak boleh. Jadi gimana? Ya baca Quran tidak apa-apa. Tapi niatkan untuk kamu mengajarkan kepada istrimu. Entah niatnya misalkan mengajarkan untuk agar bacaannya benar, panjang pendeknya, cara baca benar, atau misalkan pemahaman terhadap apa yang ada di arti ayat tersebut juga nggak ada masalah. Yang penting ada unsur ta'limihal Quran begitu. Untuk si suami ini memberikan pengertian agar si istri menjadi ngerti hukumnya gitu. Ya. Seolah-olah kayak ngajari. Ya gitu ngajari itu aja. Niatnya untuk baca Quran untuk ngajari itu nggak ada masalah. Nah, itu kalau maharnya berlapis nggak, misal dengan mahar seperangkat alat sholat, emas sekian gram, kemudian plus bacaan Al-Quran, nggak apa-apa, boleh aja. Berlapis berarti nggak ada masalah. Berlapis ya, nggak ada masalah itu. Ada masalah itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam hukum fikih ya, ya pernikahan itu sekalipun misalkan terjadi satu ayat pernikahan, maharnya mungkin nggak sah. Itu pernikahan tetap sah. Oh iya. Tapi nanti yang kembali ke tetap wajib kembali ke mahar mithil, mahar yang sesuai untuk perempuan tersebut dilihat dari mungkin kakaknya atau kerabatnya yang seperti dia ketika nikah dimahari berapa, yang laki disesuaikan. Seperti itu. Masya Allah. Jelas sekali teman-teman. Semoga apa yang beliau jelaskan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Jadi kalau kita lihat gini Gus, intinya itu urusan mahar itu kurang lebih sedikit lah.
Karena mahar itu sampai misalkan umpama sampai tidak sah pun pernikahannya kan tetap sah. Namun tentu kita berharap pernikahan kita tuh dengan mahar yang tentunya berkah, yang terbaik. Gitu yang ya. terbaik. Nah, menarik Bib. Ngomong-ngomong mahar yang terbaik itu yang seperti apa? Nah, wallahu a'lam ya. Kalau Nabi SAW itu kan pernah ngasih mahar unta, pernah ngasih mahar juga emas dan lain sebagainya. Intinya sesuai dengan selera perempuannya, itu yang paling baik. Selama nggak melanggar syariat ya. Oke. Itu yang paling baik gitu. Oke, jazakumullah Habib. Masya Allah, terima kasih sekali ilmunya, kesempatannya, Masya Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.